Shalom teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Senang bisa menjumpai kalian melalui layar handphone masing-masing. Apa kabar kalian semua? Harapan dan doa kami dimanapun kalian berada malam hari ini tetap sehat, amin. Seperti yang kalian lihat, kami di sini puji Tuhan dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kita akan beribadah melalui online dan persiapkan hati kita masing-masing dimanapun teman-teman berada. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Ubah hidup kami Bapa. Kami mau seperti emas yang dimurnikan Tuhan. Kami seperti emas yang dimurnikan Bapa. Kami mau Engkau membentuk setiap hati kami Tuhan, sesuai dengan kemauan Engkau Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Bapa. Kau mau hidup kau muliakan Engkau Tuhan. Karena itulah Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kau mau hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Hati kami seperti hati-Mu Bapa. Bapa, malam hari ini Kau bawa hidup kami, bawa hati kami, memberikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubah hatiku seperti kudus, berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan. Hidup kami bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hati. Ubah hati kami,
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami. Terima kasih. We worship you. We worship you Lord. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Berikan pujian terbaik buat Tuhan. Terima kasih. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you. Haleluya. Kau besar Tuhan. Terima kasih. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati, ubah hidup kita untuk Tuhan, untuk diubahkan, untuk dipakai lebih lagi. Singkirkan setiap keegoisan kita, mementingkan diri kita sendiri. Mari mulai malam hari ini kita berikan hidup kita untuk Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Tuhan rindu kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Dia. Mari kita genapi tujuan penciptaan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Saya percaya Tuhan rindu, sangat rindu, bahkan teramat rindu
melihat anak-anak muda datang kepada dia. Berikan hidup masa muda untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Percayalah, tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu hina di mata Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Tapi satu yang perlu kita lakukan, yaitu ubah hati kita. Karena itu yang Tuhan rindukan. Bapa, ini hidup kami, ini hati kami. Kau berkata, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan, hati kami untuk Tuhan, masa depan kami untuk Tuhan. Bekerja atas hidup kami Tuhan, bekerja atas hati kami. Karena itu yang kami rindukan Bapa. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami itu berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam melalui setiap firman yang disampaikan, boleh menguatkan, memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi jatuh di tanah hati yang baik Tuhan, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak muda yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita di God Church Generation, suatu perkumpulan anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak muda sekalian yang diambil di dalam Mazmur 127 ayat 4. Saya akan membacakannya buat kita semua. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Katakan amin. Anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini terdapat dua hal yang menarik yang saya perhatikan. Yang pertama, ada kata anak-anak panah, dan yang kedua, tangan pahlawan. Anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah anak panah akan berarti jika ada tangan yang memakainya dan membidiknya pada sasaran yang tepat. Seorang pahlawan akan menggunakan anak panah dengan efektif. Dia tidak akan menggunakan anak panah dengan sembarangan begitu saja. Karena satu anak panah bagi seorang pahlawan itu sangat berarti baginya. Nah, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, namun terkadang kita melihat ada anak-anak panah yang tidak tepat pada sasaran. Ini menjadi suatu pertanyaan. Mengapa hal ini demikian? Karena dia berada di tangan yang tidak tepat. Anak muda yang terkasih, jadi suatu pertanyaan bagi kita. Tangan siapakah yang tepat? Kita ibaratnya adalah anak-anak panah. Dan Yesus adalah pahlawan kita. Dia akan membidik kehidupan kita dengan benar, tepat pada sasaran, dengan tujuan yang punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jadi anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, hidupmu adalah bagaikan anak panah. Jika engkau memberikan hidupmu di tangan seorang pahlawan yang tepat, maka arah hidupmu akan tepat. Namun, jika engkau menyerahkan kehidupanmu ke tangan orang yang tidak tepat, ke tangan satu yang tidak tepat, maka kehidupan kita, sasaran hidup kita juga tidak akan tepat. Nah, anak muda yang terkasih dalam Tuhan, saya tadi katakan bahwa tangan yang tepat itu adalah tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengkhotbah berkata di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu,
biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, anak muda yang terkasih, masa muda adalah masa yang menyenangkan. Firman Tuhan berkata, gunakanlah masa mudamu. Engkau mau memakainya dengan cara apa saja? Firman Tuhan memberikan satu kebebasan bagi kita untuk memilih. Namun di akhir ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah engkau menggunakan masa mudamu dengan benar atau engkau menggunakan masa mudamu dengan sesuka hatimu? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Allah memberikan kebebasan kepada kita. Jadi, apakah hidup kita akan kita berikan ke dalam tangan yang tepat, atau hidup kita berikan kepada tangan yang tidak tepat? Arti kata, kita serahkan dalam kehidupan keduniawian. Anak muda yang terkasih, kembali ke dalam Pemazmur 127 ayat 4. Anak panah yang meleset itu disebabkan karena tangan yang tidak tepat. Nah, anak panah yang tepat pada sasaran digunakan oleh tangan yang tepat. Anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, namun sebelum ia melesat jauh ke depan, ada hal yang terjadi ketika seseorang pemanah akan membidikan anak panah. Dia meletakkan anak panah itu kepada tali busur, dan tali busur itu akan ditarik ke belakang. Apa artinya? Anak panah sebelum melesatkan ke jauh ke depan, dia harus ditarik ke belakang. Ini mengandung arti. Nah, apa artinya anak muda yang terkasih? Sebelum kita dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan memproses kehidupan kita. Kita adalah anak panah, dia tarik hidup kita ke belakang. Sama seperti seorang pemanah ini, dia menarik ke belakang dan tidak begitu saja langsung melesatkan ke depan. Dia akan menahan untuk beberapa saat. Artinya, hidup kita ketika Tuhan rancangkan dan Tuhan akan membawa kepada sasaran yang tepat dalam rancangan yang indah, Tuhan akan menarik beberapa saat kita ke belakang untuk dibentuknya, dan dia menahan untuk beberapa waktu sebelum tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya, dia akan membidikan kita menjadi anak panah yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Contohnya, anak muda yang tercatat di dalam firman Tuhan, Daud. Ketika Daud sebelum menjadi raja, dia ibarat anak panah yang Tuhan tarik ke belakang, dibentuk oleh Tuhan, ditahan oleh Tuhan untuk sementara waktu untuk membentuk karakter Daud. Sekalipun Nabi Samuel telah mengurapinya dan berkata bahwa dia raja Israel, tidak semestinya, tidak saat itu juga dia menjadi raja Israel. Ada masanya Daud mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Tetapi keintimannya bersama Tuhan, Tuhan membentuk dia di masa-masa Tuhan menarik dia ke belakang. Dan tepat pada saatnya, Tuhan melepaskan anak panah itu. Tuhan mengangkat Daud menjadi seorang raja Israel yang luar biasa, dan dia sangat berkenan di hati Tuhan. Contoh yang kedua, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf ketika dia sebelum menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir, Yusuf mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Di dalam masa mudanya, dia dijual oleh saudaranya. Pertama, dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual menjadi budak di negeri Mesir. Di Mesir tidak semerta-merta dia menjadi langsung orang yang hebat. Yusuf tinggal di Potifar bersama dengan Potifar, bekerja di rumah Potifar. Di sana Yusuf juga dibentuk. Padahal sebelumnya Yusuf sudah bermimpi bahwa dia bakal menjadi orang yang hebat. Saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Itu suatu mimpi, itu sasaran yang Tuhan bidikan dalam kehidupan Yusuf. Tetapi tidak saat itu juga Tuhan mengangkatnya. Ada masanya Tuhan menahannya. Nah, kembali kepada Yusuf. Di Mesir, Yusuf bekerja pada tuan Potifar. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia mengalami fitnahan dari istri Potifar sehingga dia dipenjara. Nah, kehidupan Yusuf tidak berakhir begitu saja. Di penjara, dia terus dipakai oleh Tuhan.
dia mengartikan mimpi dari kedua juru minum dan juru roti. Namun, dia dilupakan ketika juru minum dan juru roti raja ini keluar, dipanggil oleh raja keluar. Yusuf berpesan kepada mereka untuk mengatakan, untuk membebaskan dia. Namun, dia dilupakan. Tapi Yusuf tetap percaya pada visi yang telah diterimanya dari Allah, mimpi yang telah diterimanya dari Allah, bahwa satu saat dia akan dipakai dengan yang luar biasa. Nah, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yusuf mengalami hal seperti ini, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu itu suatu proses dalam kehidupannya. Tepat pada waktunya, seperti anak panah di tangan para pahlawan ini, panah itu dilepaskan. Demikian juga Yusuf. Tepat pada waktunya Tuhan melepaskan Yusuf, membebaskan Yusuf melalui mimpi Raja Firaun. Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, dan Tuhan mengangkat Yusuf saat itu melalui Raja Firaun, menjadikan Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dan Yusuf tidak berhenti sampai situ saja. Ketika Yusuf dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa Mesir, dan bahkan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya di Israel. Nah, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga hidup kita. Ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah bagaikan anak panah yang luar biasa, ketika engkau mengalami masalah, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami pergumulan, janganlah engkau berputus asa. Lihatlah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Engkau anak panah yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Satu hal, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan yang tepat, yaitu Yesus. Dia adalah tangan pahlawan yang luar biasa. Nah, anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami masalah saat ini. Ini adalah satu proses. Ini saatnya Tuhan menarik engkau sementara untuk ke belakang dan akan melepaskan engkau melesat tepat pada sasarannya, pada rencana dan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Nah, anak muda yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, saya mau katakan, mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang tepat. Dia akan memakai engkau dengan luar biasa. Engkau menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau menjadi anak muda yang luar biasa, dan engkau akan memberkati banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di masa mudamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Dan Engkau memakai mereka sebagaimana firman-Mu berkata bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Biarlah setiap kami, anak-anak muda, menjadi anak-anak panah di tangan-tangan-Mu Tuhan. Engkau memakai setiap anak-anak muda yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau membentuk kehidupan mereka, dan mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang mengandalkan kehidupannya kepadamu Tuhan, dan Engkau akan memakainya di masa mudanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak muda di mana saja berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Hamba percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, dia akan terus bekerja, dan pakai setiap anak-anak muda. Jika mereka mengalami pergumulan permasalahan, biarlah hati mereka tetap percaya teguh kepada Engkau Tuhan, bahwa masa depannya sungguh ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Engkaulah pahlawan kami yang akan membawa kehidupan kami, anak-anak muda, pada sasaran yang tepat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman, sahabat muda yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau menutup ibadah persekutuan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pertemuan ibadah kami. Walaupun hingga saat ini kami melakukan ibadah secara online, tetapi kami akan percaya Engkau selalu ada untuk menyertai, memberkati kehidupan kami. Apa yang sudah kami dengar dari setiap kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi benih yang senantiasa tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Bapa.
Terima kasih di masa pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan kami, melindungi kami, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, kebutuhan keperluan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan kami dalam segala apapun yang kami butuhkan ya Tuhan. Bahkan masa depan kami ya Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah online God Chosen Generation Youth. Tuhan Yesus